Shalom, Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam acara renungan hari ini. Marilah kita bersama-sama belajar tentang firman Tuhan kembali. Namun sebelumnya kita menghadap Tuhan terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, puji syukur atas kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Sampai saat ini kami berada dalam kesehatan, berkat yang melimpah. Hati kami penuh dengan syukur dan sukacita, karena kami merasakan Tuhan mengasihi kami. Sebagai wujud kasih kami kepada Tuhan, saat ini kami akan menerima firman-Mu. Karena firman-Mu menopang dalam kami menjalani kehidupan yang serba tidak mudah kami hadapi. Kami percayakan kehidupan kami hanya ke dalam kasih kuasa-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami akan setia mendengarkan. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita terima saat ini diambilkan dari Ibrani 12 ayat 6, 10 dan 11. Ibrani 12 ayat 6, 10 dan 11. Begini firman Tuhan. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam renungan ini saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi salib. Diharapkan dengan ilustrasi ini kita akan lebih mudah untuk memahami atau mengerti maksud ayat Tuhan yang diberikan pada hari ini. Dikisahkan ada 3 orang. Kita sebut saja orang yang pertama, kita sebut si A. Orang kedua si B, dan orang ketiga si C. Masing-masing diberi tugas oleh Tuhan untuk memikul salib yang sama besar dan sangat berat menuju puncak sebuah bukit. Di sana Tuhan berjanji akan menjemput mereka ke surga. Di tengah perjalanan,
ketiga orang itu melihat sebuah gergaji. Si B mulai berpikir dan menghasut kedua temannya untuk memotong salib mereka supaya salib itu menjadi lebih ringan. Namun kedua temannya tidak menuruti usul si B karena mereka taat dan mengasihi Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan membuat mereka mau dan rela memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan tanpa keluhan. Nah, singkat cerita, si B memotong salibnya sehingga dengan mudah ia mendahului kedua temannya. Setelah sampai di puncak bukit, si B melihat sebuah jurang yang teramat lebar memisahkan puncak bukit itu dengan gerbang surga. Di seberang jurang terlihat malaikat Tuhan yang sudah menanti kedatangan mereka. Dengan bersemangat, si B menanyakan jalan mana yang bisa dipakainya untuk sampai ke gerbang surga. Tapi malaikat Tuhan itu menjawab, Tuhan sudah sediakan jalan itu. Si B sangat bingung karena dia sama sekali tidak melihat jalan yang dimaksud sang malaikat Tuhan. Beberapa saat kemudian, si A dan C tiba di puncak bukit tersebut. Seperti halnya si B, mereka bertanya tentang jalan ke seberang pada malaikat Tuhan. Mereka mendapatkan jawaban yang sama. Tuhan sudah menyediakan jalan itu. Bapak, Ibu, serta saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian Roh Kudus bukakan pikiran mereka berdua dan mereka mengerti sesuatu. Ukuran salib yang berat dan besar itu sudah Tuhan buat tepat sama dengan jarak antara puncak bukit dan gerbang surga. Itulah jalan yang Tuhan sudah sediakan. Mereka segera sadar akan hal itu dan bergegas meletakkan salib mereka dan mulai menyeberang. Lalu bagaimana dengan nasib si B? Si B kebingungan karena salib yang Tuhan beri untuk dia sudah dia potong hingga tidak bisa berfungsi sebagai jembatan. Namun dia segera berpikir, dia akan meminjam salib A atau C untuk menyeberang. Tapi sungguh kasihan. Begitu A dan C selesai menyeberang dengan salib mereka, salib itu tiba-tiba menghilang. Itu berarti si B tidak dapat menyeberang ke pintu surga. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini ditunjukkan bahwa seringkali kita menganggap Tuhan begitu kejam, menginginkan salib itu ada dalam hidup kita. Kita juga sering mengeluh
karena sepertinya pemrosesan yang pahit, bahkan terasa sangat pahit itu tidak kunjung selesai. Akibatnya kita terlalu sering mencari jalan keluar sendiri, cari jalan pintas, dan tidak mau taat pada Tuhan. Kita memotong salib yang seharusnya kita pikul. Namun justru salib itulah yang akan menolong kita mengerti akan kasih Tuhan pada kita. Ia izinkan kita mengalami pemrosesan yang sulit, yang tidak mudah kita lalui, supaya kita menjadi semakin sempurna. Kiranya Tuhan memberkati kita.